Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tara Dwi Pangestu dengan NIM 111252004 dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Prodi Manajemen. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan sebuah presentasi untuk memenuhi tugas besar Bahasa Indonesia 2 dengan dosen pengampu Pak Mugirianto. Topik yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental di tengah perkembangan teknologi yang semakin tinggi. Baik, saya mulai dari slide yang pertama mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari cara berkomunikasi, belajar, bekerja, hingga memperoleh hiburan. Kehadiran internet dan media sosial memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara cepat dan tanpa batas. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan teknologi digital yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai permasalahan psikologis seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, hingga menurunnya rasa percaya diri. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental menjadi salah satu tantangan penting di era digital saat ini. Slide selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan presentasi. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental, bagaimana pengaruh era digital terhadap kesehatan mental, apa saja dampak positif dan dampak negatif penggunaan teknologi digital, bagaimana cara menjaga kesehatan mental di era digital. Selanjutnya, tujuan presentasi, memahami konsep kesehatan mental, menjelaskan hubungan antara era digital dan kesehatan mental, mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi digital, mengetahui langkah-langkah menjaga kesehatan mental secara efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan psikologis yang memungkinkan seseorang mampu mengenali potensinya, mengelola tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi kepada lingkungan sekitarnya. Ciri-ciri individu dengan kesehatan mental yang baik yaitu mampu mengendalikan emosi, memiliki rasa percaya diri yang sehat, mampu menghadapi masalah secara positif, menjalin hubungan sosial yang baik, dan dapat beradaptasi terhadap perubahan. Kesehatan mental tidak hanya berarti bebas dari gangguan mental, tapi juga mencakup kondisi emosional yang stabil dan juga produktif. Slide selanjutnya yaitu mengetahui apa itu era digital. Era digital adalah masa ketika teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat serta menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Karakteristik era digital. 1. Penggunaan internet yang tinggi. 2. Komunikasi berlangsung secara cepat dan instan. 3. Meningkatnya penggunaan media sosial. 4. Informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja. 5. Ketergantungan terhadap perangkat digital semakin meningkat. Contoh platform digital yaitu Instagram, TikTok, X, YouTube, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya mengenai hubungan era digital dan kesehatan mental, pengaruh teknologi terhadap kondisi psikologis. Teknologi digital memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan mental, karena sebagian besar aktivitas manusia saat ini dilakukan melalui perangkat digital. Penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu individu memperoleh informasi, membangun relasi sosial, dan meningkatkan produktivitas. Namun, penggunaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kelelahan mental, kecemasan, dan berbagai masalah psikologis lainnya. Dengan kata lain, teknologi dapat menjadi alat bermanfaat sekaligus sumber tekanan psikologis. Slide selanjutnya akan membahas dampak positif dan negatif era digital terhadap kesehatan mental. Saya akan memulai dari dampak positifnya terlebih dahulu. 1. Mempermudah komunikasi. Masyarakat dapat berinteraksi dengan keluarga, teman maupun rekan kerja meskipun berada di lokasi yang berbeda. 2. Akses informasi yang luas. Informasi mengenai kesehatan mental dapat diperoleh dengan mudah melalui internet. 3. Sarana dukungan sosial. Media sosial dapat menjadi wadah berbagi pengalaman dan memperoleh dukungan emosional. 4. Layanan konseling online. Masyarakat dapat berkonsultasi dengan psikolog secara daring sehingga layanan kesehatan mental menjadi lebih mudah dijangkau. Dan dampak negatifnya, 1. Kecanduan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi produktivitas. 2. Gangguan kecemasan terlalu banyak menerima informasi dapat memicu overthinking dan kecemasan. 3. Paparan gadget sebelum tidur dapat mengganggu kualitas tidur. 4. Notifikasi terus-menerus dapat mengganggu fokus belajar maupun bekerja. 5. Resiko depresi, perbandingan sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Slide selanjutnya membahas contoh kasus fenomena FOMO dan social comparison. FOMO atau Fear of Missing Out adalah perasaan takut tertinggal informasi,
tren, atau aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Dampak FOMO, kecemasan berlebih, sulit fokus, ketergantungan terhadap media sosial, menurunnya kepuasan hidup. Yang kedua, social comparison. Social comparison merupakan kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain yang ditemukan di media sosial. Akibatnya, seseorang dapat merasa kurang berhasil, kurang menarik, atau kurang berprestasi dibandingkan dengan orang lain. Slide selanjutnya yaitu studi kasus, mahasiswa dan media sosial. Seorang mahasiswa semester 5 menghabiskan waktu sekitar 8-10 jam per hari untuk mengakses media sosial. Aktivitas tersebut meliputi melihat konten hiburan, mengikuti tren, dan membandingkan pencapaian akademik maupun gaya hidupnya orang lain. Permasalahan, merasa tertinggal dibandingkan dengan teman sebayanya, sulit fokus saat belajar, sering merasa cemas ketika tidak membuka media sosial, mengalami gangguan pola tidur. Analisis. Kasus ini menunjukkan adanya fenomena 1, fear of missing out atau FOMO, social comparison, 3. Digital addiction. Solusi dari studi kasus ini, 1. Membatasi screen time, 2. Mengatur jadwal penggunaan media sosial, 3. Perbanyak aktivitas fisik dan sosial secara langsung, 4. Berkonsultasi dengan konselor atau psikolog apabila gejalanya semakin berat. Selanjutnya, membahas strategi menjaga kesehatan mental di era digital. Langkah-langkah yang dapat dilakukan: mengatur waktu penggunaan gadget, membatasi screen time dan menghindari penggunaan berlebihan, menyaring informasi dengan sebaik-baiknya, memilih informasi yang bermanfaat dan menghindari berita yang menimbulkan stres, menjaga keseimbangan aktivitas, menyeimbangkan aktivitas online dan offline, berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati, membangun hubungan sosial yang nyata, serta meluangkan waktu untuk berinteraksi langsung dengan keluarga, teman, ataupun kerabat. Materi selanjutnya yaitu peran mahasiswa dalam menjaga kesehatan mental sebagai penggunaan teknologi. Mahasiswa perlu menggunakan teknologi secara bijaksana dan mengutamakan kebutuhan akademik sebagai pengembangan diri. Sebagai agen perubahan, mahasiswa dapat 1. Mengedukasi lingkungan sekitar mengenai kesehatan mental, 2. Mengurangi stigma terhadap gangguan mental, 3. Menciptakan lingkungan kampus yang suportif, 4. Mengajak teman untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental, dengan prinsip utamanya yaitu mengendalikan teknologi bukan dikendalikan oleh teknologi. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan penutup sebagai slide terakhir dari presentasi. Kesimpulan, kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan individu. Era digital memberikan berbagai manfaat sekaligus tantangan terhadap kondisi psikologis masyarakat. Menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan nyata merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan mental. Penutup, teknologi adalah alat yang memudahkan kehidupan, tetapi kesehatan mental tetap menjadi prioritas yang harus dijaga. Demikian presentasi dan materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.